Bapak Ibu yang terkasih, mari coba kita membayangkan akan pilihan-pilihan yang saya berikan berikut ini. Kalau saya memberikan pilihan-pilihan ini, yang mana yang akan saudara pilih? Saudara pilih mana? Membaca resep soto Betawi yang enak banget, atau diajak makan soto Betawi sepuasnya? Makan ya. Yang kedua, saudara dikasih satu buku yang tebal, isinya tentang sejarah negara Prancis, lengkap dengan foto-fotonya, lengkap dengan tempat-tempat bersejarah, penjelasannya, cerita di balik tempat itu, dan semuanya lengkap. Atau Bapak Ibu diberikan 2 tiket transportasi naik pesawat pulang pergi dan akomodasi hotel ya bintang 3 lah ya, menginap di sana selama 4 hari saja. Saudara pilih mana? Pilih pergi langsung ya. Oke, mungkin yang lebih dekat dengan kita. Saudara pilih mana? Lihat foto presiden yang sudah ditandatangani, atau ketemu langsung dengan Bapak Presiden, bisa salaman, bisa selfie, bisa dapat sepeda Brompton? Ketemu langsung ya. Bapak Ibu, pilihan-pilihan tadi, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tadi, rasanya kita mudah untuk memilih karena kategorinya jelas gitu ya pilihannya, antara yang semu, antara yang sekedar mencicipi dengan yang utuhnya, yang aslinya, yang benerannya. Ketika kita diperhadapkan dengan 2 pilihan itu, yang semu, yang sifatnya mencicipi, atau yang penuh, jadi kita akan memilih yang penuh. Kita akan memilih yang aslinya. Dan saya rasa semua orang juga akan melakukan hal itu pada umumnya. Tetapi Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita bicara tentang keselamatan. Dan kalau kita bicara tentang keselamatan, saudara, seringkali pilihan-pilihan tadi tidak berlaku demikian bagi semua orang. So, tidak sedikit orang yang memilih untuk membangun keselamatannya di atas dasar yang semu. Tidak sedikit orang, bahkan orang Kristen, yang membangun keselamatannya di atas dasar yang tidak utuh, bukan di atas dasar yang sejati. Ada orang yang lahir dari keluarga Kristen, dia bertumbuh di tengah keluarga Kristen, dia bertumbuh di lingkungan keluarga besar yang juga mayoritas beragama Kristen, dan dia berpikir, ya udahlah, aku pasti Kristen lah, begitu. Ada orang yang sudah ke gereja puluhan tahun, melayani puluhan tahun, bahkan sudah hampir jadi rohaniwan begitu ya, saking seringnya bawain renungan, pimpin KTB dan sebagainya. Dan dia merasa, ya aku udah sampai kayak begini, aku pasti udah selamat lah. So, ada orang yang sudah pergi ke gereja puluhan tahun, rajin sekali, tidak pernah absen begitu ya, kecuali kalau sakit keras. Dan dia berpikir, ya aku pasti sudah selamat lah, aku pasti sudah Kristen. So, jangan-jangan mungkin juga ada di antara kita yang berpikir kalau sudah jadi pendeta atau ya minimal majelis lah, penatua, ya pasti udah selamat lah. Padahal tidak sedikit pendeta-pendeta yang meninggalkan imannya dari Tuhan. Sudah tidak sedikit orang Kristen yang membangun keselamatannya di atas dasar-dasar yang seperti itu. Dasar-dasar yang keliru, rapuh, dasar-dasar yang semu. Sehingga pagi hari ini pertanyaan yang kita perlu ajukan adalah, apakah keselamatanku, apakah keselamatan saya dibangun di atas dasar yang benar? Bagaimana ceritanya saya bisa mengalami keselamatan itu? Setelah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari surat Roma, khususnya pasal yang ke-10. Setelah di pasal yang ke-10 ini kalau kita baca dari ayat 1, setelah Paulus sedang menyinggung, walaupun surat Roma tidak secara khusus ditujukan kepada satu jemaat dengan satu pergumulan khusus, ditujukan ke jemaat Roma, tetapi bukan karena mereka ada pergumulan khusus. Paulus hanya ingin memberikan dasar-dasar pengajaran iman Kristen kepada mereka. Setelah di dalam surat ini Paulus menyinggung kehidupan orang-orang Yahudi. Kenapa tidak semua orang Yahudi mengalami keselamatan?
Kenapa tidak semua orang Israel yang adalah dikenal sebagai umat pilihan Allah, tetapi kenapa tidak semua dari umat Israel ini mengalami keselamatan? Saudara, kalau kita baca ayat 2 dan ayat 3, Paulus mengatakan, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kenapa tidak semua orang Israel mengalami keselamatan? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang akan menebus dosa mereka. Mereka lebih percaya kepada status mereka sebagai umat pilihan Allah yang menerima Taurat langsung dari Allah, dan mereka membangun hidup mereka di atas dasar Taurat itu. Paulus mengatakan mereka giat untuk Allah dengan melakukan hukum Taurat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka begitu setia melakukan hukum Taurat. Mereka begitu ketat di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi semua itu hanya menjadi satu legalisme yang kosong. Legalisme yang tanpa arti, yang tidak membawa mereka makin dekat kepada Allah. Justru ketika Allah ada di depan mata mereka, mereka menghujamnya, mereka membunuhnya. Bangsa ini begitu bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Bangsa ini begitu bangga dengan status mereka sebagai umat pilihan, umat yang menerima Taurat langsung dari Allah, dan mereka menjaga itu. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah apa yang mereka banggakan itu membuat mereka tidak dapat mengenal kebenaran yang dari Allah itu. Keyahudian mereka dengan hukum Tauratnya membuat mereka mendirikan satu konsep kebenaran menurut versi mereka sendiri. Dan pada waktu itu mereka menolak kebenaran yang versi Allah. Sehingga Paulus mengatakan mereka giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, dan oleh karena itulah tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Israel mengalami keselamatan. Jikalau Paulus mengomentari keadaan orang Yahudi yang seperti itu, karena mereka membangun keselamatan atas dasar kebenaran mereka sendiri, akhirnya mereka tidak mengalami keselamatan itu. Maka dari komentar Paulus ini, kita diajak kembali untuk melihat akan bagaimana dengan keselamatan kita. Apa yang menjadi dasar keselamatan kita? Bagaimana kita bisa mengalami keselamatan itu? Pagi hari ini kita akan melihat dua hal. Bagaimana kita bisa mengalami keselamatan itu? Yang pertama, untuk bisa mengalami keselamatan, kita harus terlebih dahulu menyadari keberdosaan kita. Di pasal-pasal awal surat Roma ini, Paulus menjelaskan hal ini. Di Roma pasal 3 khususnya. Bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kenapa penting untuk menyadari keberdosaan kita? Karena orang yang gak sadar kalau dirinya berdosa, dia tidak akan mencari juru selamat. Sama seperti orang yang gak sadar dirinya sakit, dia tidak akan mencari dokter. Orang yang tidak sadar dirinya sakit, dia tidak akan mencari pengobatan. Orang yang tidak sadar dirinya sakit, dia tidak akan mengubah pola hidupnya. Beberapa minggu setelah penyebaran COVID ini masuk ke Indonesia, mulai muncul berita bahwa orang yang terinfeksi COVID bisa tidak memiliki gejala-gejala demam, batuk, pegal-pegal, dan sebagainya. Sehingga orang yang terinfeksi, dia bisa tetap pergi bekerja, dia bisa tetap berkumpul dengan teman-temannya tanpa dia sadari tubuhnya lagi dirusak, dan tanpa dia sadari dia lagi merusak orang lain. Dan dia tidak cari dokter, dia tidak mengurung diri, dia tidak melakukan pengobatan. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau dia lagi terinfeksi. Demikian juga kita bisa tidak menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Seseorang bisa tidak sadar bahwa dia adalah manusia berdosa. Kok bisa? Ada orang yang berpikir, ya aku kan gak pernah melakukan kejahatan yang besar. Aku gak pernah masuk penjara, ditilang aja aku gak pernah. Aku gak pernah berselingkuh, aku gak pernah bercerai, keluargaku bahagia, keluargaku utuh.
Nggak mungkin lah aku orang berdosa. Ada yang berpikir kalau kita tidak melakukan semua itu, maka kita bukan orang berdosa. Ada juga orang yang berpikir aku sudah melakukan banyak perbuatan baik. Ya pasti Tuhan ngerti lah, pasti Tuhan mengampuni aku lah, karena banyaknya perbuatan baik yang aku lakukan. Aku suka menolong orang, aku suka beramal, dan aku melakukan semua itu tanpa pamrih. Seorang-orang ini berpikir bahwa ketika dia sudah melakukan semua itu, Tuhan akan memaklumi dia, Tuhan akan menimbang kebaikan dan kejahatannya, kebaikannya lebih berat, dan dia akan diselamatkan. So, tidak sedikit orang karena dua hal itu, karena dia tidak melakukan kejahatan yang besar, atau karena dia sudah merasa melakukan banyak kebaikan, dia merasa Tuhan pasti akan menyelamatkan, Tuhan pasti suka dengan aku, dan aku nggak perlu lagi mencari juru selamat. Tetapi inilah yang Paulus tegur, inilah yang Paulus singgung tentang orang Yahudi, bahwa mereka membangun keselamatan di atas kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Allah. Kemarin kita melihat Roma 3, beberapa ayat dari pasal ini. Roma 3, kita baca mulai dari ayat yang 10. Roma 3 ayat 10. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Roma 3 ayat 10 dan seterusnya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah gambaran Paulus tentang kondisi manusia. Semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia yang lahir dalam dunia ini, mereka adalah seorang yang berdosa. Tidak ada kebenaran di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mencari Allah. Loh, bukannya ada orang yang tetap datang ke gereja, pergi ke gereja, berdoa, baca kitab suci dan sebagainya. Ya, ada, tetapi mereka bukan melakukannya karena cinta Tuhan. Mereka melakukannya untuk mengamankan diri mereka sendiri, karena cinta diri. Aku mau lakukan ini, aku mau ke gereja, aku mau baca Alkitab supaya Tuhan suka sama aku. Balik ke diri lagi. Dia tidak lakukan itu karena cinta Tuhan. Dia tidak lakukan itu karena mencari Tuhan. Paulus mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Bukannya ada orang yang beramal. Bukannya ada orang yang memberikan sumbangan dengan begitu besar, dengan begitu banyak. Khususnya di tengah-tengah situasi seperti ini. Iya ada. Tetapi sekali lagi mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Mereka menolong orang. Tapi mereka lakukan itu dengan pemahaman. Kalau aku lakukan kebaikan, Tuhan timbang kebaikan dan kejahatan aku. Kebaikanku lebih banyak, Tuhan suka dengan aku. Balik ke diri lagi. Tidak ada seorang yang benar, tidak ada seorang yang mencari Tuhan, tidak ada seorang yang melakukan kebaikan karena cintanya kepada Tuhan. Dan Paulus tutup di ayat yang ke-18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah kondisi semua manusia termasuk kita sebelum kita menerima keselamatan. Kita bukan orang baik. Kata firman Tuhan, kita bukan orang baik. Kata firman Tuhan, kita bukan orang yang mencintai Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa di luar Kristus. Sebelum kita menerima Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Saudara, kita harus menyadari hal ini lebih dulu. Tanpa kita menyadari aku orang berdosa, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tanpa kita menyadari itu, kita tidak akan mencari juru selamat. Tanpa kita menyadari itu, kita tidak akan datang kepada sang juru selamat. Maka harus bagaimana supaya kita bisa menyadari keberdosaan kita? Kita perlu berdoa kepada Roh Kudus. Mintalah kepada Allah Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Nah, salah satu peran
Allah Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata kita dan membuat kita menyadari bahwa kita selama ini hidup di dalam kegelapan. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Selama ini kita hidup hanya untuk memuaskan keinginan kita. Selama ini kita hidup hanya menurut apa yang kita anggap benar. Semintalah kepada Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Ini kenapa sih pagi-pagi kok pengen banget bikin orang merasa berdosa? Karena orang, sekali lagi, orang tidak akan datang kepada juru selamat jika dia tidak menyadari dosanya. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel. Karena mereka begitu bangga dengan status mereka. Kami keturunan Abraham. Kami umat pilihan Allah. Kami menerima Taurat Tuhan dan kami melakukannya setiap hari. So, mereka membangun keselamatan mereka di atas dasar itu. Dan mereka menolak Mesias yang sejati itu. Mereka tidak merasa perlu Mesias mengampuni dosa mereka. Karena mereka tidak merasa berdosa. Karena mereka merasa mereka tidak punya masalah dengan dosa. Setelah jika Alkitab memperlihatkan kepada kita bagaimana bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat, sudah hal ini tentu menjadi satu peringatan keras buat kita. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Umat pilihan Allah, umat yang Allah tebus sendiri. Mereka menolak Mesias, mereka menolak juru selamat. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama seperti umat Allah ini. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama seperti Israel yang terlalu bangga dengan kebenaran versi mereka dan akhirnya mereka justru makin jauh dari Tuhan. Mintalah kepada Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita makin sadar, kita makin melihat dengan jelas setiap dosa di dalam kehidupan kita. Seorang bisa tidak sadar berada di dalam dosa karena dosa menggelapkan kehidupannya. Dan orang yang berada di dalam gelap, dia tidak tahu bahaya apa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus menginsyafkan kau akan dosamu. Mintalah Roh Kudus menerangi hatimu supaya engkau makin melihat dengan jelas setiap dosa di dalam kehidupanmu. Inilah hal yang pertama, sadari akan keberdosaan kita. Hal yang kedua, setelah kita menyadari akan keberdosaan kita, setelah kita menyadari bahwa kita tidak berkuasa untuk menolong diri kita sendiri, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan di ayat yang ke-9 sampai 13 ini. Ayat yang ke-13 Paulus berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata berseru berarti memanggil dengan hormat, memanggil dengan rasa hormat yang begitu tinggi. Bagaimana seseorang bisa memanggil Tuhan dengan rasa hormat? Ayat yang ke-9 dan yang ke-10 mengatakan seseorang bisa memanggil Tuhan dengan hormat ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang benar. Ketika kita menyadari bahwa satu pribadi itu adalah pribadi yang lebih tinggi dari kita, lebih berotoritas dari kita, kita memberikan penghormatan itu kepada dia. Masalahnya, sudah orang di dalam keberdosaannya seperti dibutakan, seperti diselimuti oleh satu lapisan yang membuat kita tidak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dan kita tidak memberikan penghormatan itu. Ya, Yesus Tuhan kita tahu, tapi kita tidak menghormati dia. Bahkan dengan sengaja kita menolak dia, dengan sengaja kita menjauh darinya, dengan sengaja kita mengabaikan panggilannya. Maka Paulus berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa yang memanggil Tuhan dengan hormat, artinya dia mengakui ketuhanan Yesus. Dia mengakui bahwa pribadi ini adalah Allah. Dia mengakui bahwa pribadi ini adalah juru selamat yang berkuasa untuk menyelamatkan dia. Dan dia mau menghormati, dia mau tunduk kepada Allah ini. Seorang inilah yang akan diselamatkan. Kelihatannya sederhana.
mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Allah yang benar. Kelihatannya sederhana, tetapi saudara, justru di dalam hal inilah orang Yahudi gagal. Justru di dalam hal inilah orang-orang Israel, umat pilihan Allah itu gagal. Mereka menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak mengakui Yesus sebagai juru selamat, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga mereka tidak mau datang kepadanya, mengakui dosa, dan menerima keselamatan mereka. Setelah kegagalan bangsa Yahudi menjadi peringatan yang keras bagi kita. So, jangan lupa bahwa dosa membuat kita menolak Tuhan sebagai Allah atas diri kita. Dan dosa membuat kita menjadi Allah atas diri kita sendiri. Kita menentukan akan apa yang baik dan benar menurut versi kita sendiri. Kita menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat menurut versi kita sendiri. Kita menolak firman Tuhan. Kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Dan kita hidup menurut apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang menguntungkan buat kita, apa yang memuaskan buat kita. Maka ketika ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kita diperhadapkan dengan satu masalah. Mau enggak saudara turun dari tahta di dalam hatimu dan memberikan tahta hati itu buat Tuhan? Karena kita di dalam keberdosaan kita menolak Tuhan mengisi tahta hati kita, dan kita sendiri memilih untuk duduk di dalam tahta itu. Aku menjadi raja atas diriku, aku yang menentukan mana yang baik, mana yang salah, aku yang menentukan mana yang benar, mana yang jahat. Dan untuk kita bisa berseru kepada Tuhan, seperti ayat yang ke-13, dalam rasa hormat, tunduk pada Dia. Jadi kita diperhadapkan dengan satu masalah. Mau enggak kita? Mau enggak saudara turun dari tahta hati itu dan memberikan tahta itu kepada Tuhan? Siapkah saudara membuang konsep baik jahat, konsep baik benar menurut versi saudara, dan tunduk kepada apa yang benar dan salah menurut Tuhan? Jika saudara menyadari bahwa tahta hatimu adalah tempatnya Tuhan, datanglah pada Tuhan, berserulah kepada Dia, dan serahkan tahta hatimu buat Tuhan. Tuhan ingin berada di dalam hatimu. Tuhan ingin menjadi raja atas hidupmu, sehingga engkau dapat mengalami persekutuan yang kekal bersama dengan Allah. Kita perlu menyadari akan keberdosaan kita, dan bagaimana keberdosaan kita itu membuat kita menjadi Allah atas diri kita, sehingga kita menolak Allah yang sejati itu menjadi raja atas diri kita. Mintalah Roh Kudus menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Mintalah Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga kita sadar siapa yang lagi duduk di dalam hati kita. Kita sadar siapa yang lagi bertahta atas hati kita. Mungkin kita sudah menerima Tuhan, mungkin kita sudah lahir baru, mungkin kita sudah mengundang Tuhan masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Tetapi seringkali kita tarik-tarikan sama Tuhan. Tuhan, permisi, aku mau duduk sebentar, aku mau melakukan yang aku senangi. Kita geser Tuhan. Ketika kita mendapatkan masalah karena keputusan kita, kita persilahkan Tuhan lagi duduk. Tuhan, sorry aku gak sengaja. Silahkan duduk lagi. Tapi ketika kita ingin mengejar satu kepuasan, satu kesenangan tertentu, sekali lagi kita minta Tuhan minggir dulu, aku mau melakukan ini, aku melakukan itu. Dan ketika kita dapat masalah lagi, kita minta maaf lagi. Tuhan, sorry, silahkan duduk lagi. Berkali-kali kita jatuh dalam hal yang sama. Kita sungguh-sungguh perlu meminta Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa kita. Kita perlu sungguh-sungguh meminta Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kecenderungan kita adalah untuk duduk di dalam tahta hati itu, menyingkirkan Tuhan, menolak Tuhan. Dan ketika kita menyadari kecenderungan itu, mari kita rendahkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menundukkan hati kita. Dan kita sungguh-sungguh mempersilahkan Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, Tuhan duduklah di sana.
tinggallah di sana, berkuasalah atas hidupku, jadilah raja atas hidupku. Biarlah Engkau yang menentukan apa yang benar, apa yang salah dalam kehidupanku, dan bukan aku lagi. Biarlah Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan setiap kita. Siapapun kita, berapa lama pun kita sudah menjadi orang Kristen, marilah kita pagi hari ini memeriksa akan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. I sing.